Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Peran tersangka Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN adalah secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Ia mengatakan bahwa biji timah yang dilebur dari hasil kerja sama dua perusahaan tersebut berasal dari CVBPR dan CVSFS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Diketahui, disadari, diinsafi bahwa timah yang diolah, yang didapat itu berasal dari biji timah hasil penambangan secara ilegal, kata dia. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, kata dia, negara dirugikan sebesar sekitar 300 triliun rupiah. Henry pun disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung sendiri mengungkapkan bahwa Henry Lee pulang ke Indonesia dari Singapura secara diam-diam. Pulang secara diam-diam dengan maksud menghindari petugas, kata Qohar. Abdul Qohar menjelaskan bahwa Henry telah berada di Singapura sejak 25 Maret 2024 usai pemeriksaan pertama kali sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Rumah Sakit Mount Elizabeth, kata dia. Henry lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu pada tanggal 15 April 2024. Pada akhirnya, Henry memutuskan pulang diam-diam ke Indonesia dan berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel, serta atase Kejaksaan RI di Singapura di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada hari Senin, 18 November 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Diungkapkan pula alasan Henry kembali ke Indonesia lantaran paspor yang bersangkutan ditarik oleh imigrasi dan tidak bisa diperpanjang. Untuk kepulangan ke Indonesia, paspor yang bersangkutan berakhir pada tanggal 27 November 2024 sehingga tidak memungkinkan perpanjangan masa berlaku karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedutaan Besar Singapura melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan, ucapnya. Meski pulang secara diam-diam, Qohar menegaskan bahwa penyidik telah memonitor keberadaan Henry sejak April 2024 hingga akhirnya berhasil menangkap pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air tersebut di bandara. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jamintel serta atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FIT 2 garis miring FD 2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024, tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan
selama 20 hari ke depan di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.